Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di diskusi asik Rosvi with Dr. Evi. Tepuk tangan dong guys. 10 orang. Oke. Bukan 10 orang dok, 2.350 orang ada di sini gitu ya. Tepuk tangannya tuh rame banget, berasa kayak oh aku tuh 1 orang tapi ada 2.000 orang. Maklum dok, dulu tuh ibu aku tuh waktu hamil Ngidam apa tuh? ngidamnya tawa. Oh, Ngidamnya tawa dok, jadi tawa. pengen ngomong tawa nih. Jadi kayak gini endingnya. Oke, kita tadi hari ini kita membahas masalah yang sering banget dikeluhkan oleh wanita dok. Karena masalah ini tuh sering banyak salah persepsi di wanita sendiri. Disamain dengan ini, disamain ini, padahal ini beda ya dok ya. Jelas-jelas sangat beda. Apalagi tadi kita webinar ya dok ya, terus habis webinar itu kita juga membahas yang sama. Dan kita juga mau memindahkan di Spotify, gitu ya dok ya? Jadi memberi kesempatan untuk yang tidak sempat ikut webinar Betul. bisa dengerin di Spotify. Karena di Spotify sekali tayang dia nggak akan hilang ya. Betul banget dok, kalau webinar hilang deh muka gue gitu. Oke, malam deh, siang hari ini gue jadi, kenapa gue ngomong malam sih? Karena kita siang hari ini, live podcastnya. Nah siang hari ini kita akan bahas masalah endometriosis. Wow, mungkin teman-teman yang sering banget dengar endometriosis tuh itu apa sih dok? Itu sama nggak sih sama kista coklat dan segala macam. Nah kita akan bahas secara detail tentang endometriosis dan please buat teman-teman yang merasa dirinya perempuan bukan jadi-jadian ya. Tolong dengan ini karena ini penting banget buat segi organ reproduksi wanita ya dok ya. Karena nih berpengaruh pada masalah kehamilan juga. Betul ya dok? Iya benar. Oke, mungkin kita bahas satu persatu nih dok. Dari mulai endometriosis nih. Sebenarnya endometriosis itu apa sih dok? Ya jadi endometriosis memang lagi banyak sih penderitanya karena 1 di antara 10 perempuan tuh menderita endometriosis ya. Dan endometriosis itu sendiri adalah satu kondisi di mana jadi gini, yang namanya rahim itu kan ada 3 lapisan tuh. Ada endometrium, myometrium dan perimetrium yang paling luar gitu. Nah endometrium ini adalah lapisan yang paling dalam yang dia itu memang dipersiapkan untuk menerima sel telur yang sudah dibuahi. Nempel di endometrium untuk kemudian tumbuh menjadi bayi gitu kan. Nah endometrium ini dia mengikuti siklus menstruasi. Jadi ketika sel telur itu yang sudah nempel tapi tidak dibuahi oleh sperma, dia akan luruh. Nah terjadilah yang namanya perdarahan. Nah endometriosis ini adalah kondisi di mana lapisan endometrium itu ada di luar rahim. Bisa di mana aja, di hidung telur bisa. Usus bisa dok? Usus bisa, di tuba falopi bisa kayak gitu. Nah kalau sudah banyak lapisan endometrium di luar rahim, mereka juga mengikuti siklus menstruasi. Jadi tiap bulan dia ikut luruh gitu kan. Jadi dia sehingga pada mereka yang punya endometriosis ini biasanya keluhannya adalah menstruasi yang sangat sakit sekali. Sakit ya dok ya? Kadang-kadang perdarahannya juga banyak sekali. Nah itu endometriosis dan ini merupakan satu kondisi yang sering menyebabkan seseorang itu menjadi susah hamil. Itu biasanya kalau misalnya sakit maksudnya kan nyeri headnya itu sakit ya dok ya? Itu apakah juga tergantung pada batas toleran rasa sakitnya dok? Ya biasanya sakitnya sih sakit sekali, jadi kadang-kadang malah mungkin sampai pingsan gitu ya. Dan gitu ya. Tapi itu juga belum tentu karena masing-masing orang berbeda ya. Jadi ambang sakit, ambang nyeri seseorang itu beda satu sama yang lainnya. Jadi ada yang mungkin kalau kita dicubit, gitu ya, dok ya? aja mungkin sakit, tapi ada orang yang dicubit itu dengan intensitas yang sama tapi sakit jauh gitu langsung udah. Jadi katanya lebay lah gitu kan. Benar. Jadi endometriosis itu juga demikian gitu. Jadi dia memang ada keluhannya kalau nggak nyeri head yang sangat, gangguan menstruasi juga bisa terjadi. Gangguan menstruasi itu bisa berarti adalah menstruasinya terlalu banyak berlebihan, panjang. Ada juga yang karena flek-flek tidak selesai kayak gitu. Kemudian rasa sakit ketika hubungan seks atau disebut dispareunia ya. Dan ini banyak dialami untuk mereka yang sudah berumah tangga. Kemudian nyeri saat buang air besar dan air kecil. Nah ini juga bisa terjadi kalau lapisan endometrium itu tumbuh di saluran air kencing. Gitu. Atau di usus ya tadi sehingga nyeri dan kadang-kadang kalau buang air besar juga ada darahnya seperti itu. Kemudian susah hamil, ini sering banget. Untuk untuk wanita yang kena endometriosis ya dok ya? Itu sering menyebabkan menyebabkan gangguan hormonal juga gitu sehingga kadang-kadang memang 1 di antara 10 wanita itu tidak bisa hamil karena endometriosis. Tapi sebenarnya kalau saya lihat tuh kan endometriosis bisa nempel di mana aja ya dok ya, di usus juga bisa, di kantung
kantung sel telur juga bisa gitu ya dok ya, tuba Fallopi juga bisa gitu. Sebenarnya bisa nggak sih dok kita sembuhin gitu dok? Ya bisa sih, bisa. Bisa ya, Jadi dok, ya? kalau endometriosis itu kan ada stadium 1 sampai 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya masih stadium 1 gitu, ya dengan terapi dengan obat-obatan biasa udah selesai, atau misalnya kalau stadium 2 dengan terapi hormonal. Tapi nanti kalau udah stadium 3 ya memang harus dengan pembedahan gitu. Jadi tergantung dari stadium. Pembedahannya kayak gimana sih dok? Diambil gitu darahnya apa? Iya, dihilangkan lah. Oh, dihilangkan ya, bukan disedot ya dok ya? Maklum dok, kan aku tuh goblok ya dok ya, jadi aku nggak tahu, nggak bisa bayangin. Oke, tapi sebenarnya untuk endometriosis dengan kista coklat tuh sama nggak dok? Itu beda, namanya juga kista. Kalau kista kan memang kantong ya, kantong Iya, yang kantong isi berbentuk, cairan gitu ya ada dok isi ya. cairan, ada isi gel dan lain-lain. Dan ini berbeda dengan endometriosis. Kalau endometriosis kan memang tumbuhnya lapisan endometrium aja yang di luar rahim gitu ya. Dan sampai sekarang kan tidak diketahui penyebabnya apa. Iya. Ya, tapi itu berpengaruh dengan kita kalau misalnya sering makan gluten kayak roti dan segala macam, tuh ngaruh nggak dok? Enggak, jadi gini, kalau makan gluten atau sering makan roti atau dari makanan yang dari tepung terigu, artinya gluten ya, itu dia justru yang akan memperparah nyeri. Jadi kalau endometriosis ini mengalami siklus seperti siklus menstruasi, kemudian dia juga mengalami luruh, juga mengalami perdarahan, dan perdarahan itu terjebak di dalam organ yang dimana dia tumbuh itu, dia menyebabkan yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini yang kemudian menimbulkan rasa nyeri. Nyerinya minta ampun ya dok ya. Kita mengkonsumsi banyak makanan dari gluten, nanti dia justru akan memperparah peradangannya. Kalau misalnya nih dok, kan katanya endometriosis kan sakitnya luar biasa gitu. Bisa nggak sih mengurangi rasa sakitnya tuh dengan cara dikompres perutnya dan segala macam itu bisa dok? Bisa. Jadi kalau mengurangi nyeri kan bisa banyak hal ya, dengan obat juga bisa. Kemudian kalau biasanya kalau nyeri sekali sih dengan kompres juga nggak akan menolong sekali sih sebenarnya. Tapi dengan obat-obat yang mengurangi rasa nyeri itu biasanya menolong. Tapi untuk perempuan yang terkena endometriosis itu sekitar umur berapa dok biasanya? Biasanya sih usia reproduktif ya. Usia reproduktif ya dok ya? Tapi kalau misalnya umur 12 tahun sudah menstruasi terus kena endometriosis itu bisa juga dok? Bisa juga, pokoknya usia reproduksi lah. Jadi kok 12 tahun? Karena kan memang itu nanti dia ngikutin siklus mens ya, artinya berarti kalau sudah bisa mens, dia sudah bisa punya resiko untuk kena endometriosis ya dok ya. Tapi kalau yang sudah menopause dok? Pramenopause deh dok, pramenopause. Kalau pramenopause masih bisa. Masih bisa juga? Masih bisa. Tapi kok menopause nggak bisa ya dok ya? Nah kalau menopause sih masih ada yang seperti itu. Karena kan memang hormon estrogen yang terlalu tinggi itu memicu terjadinya endometriosis juga. Tetapi kalau lagi menopause kan sebenarnya udah rendah ya. Tetapi kalau misalnya ada gangguan sistem imun, itu bisa aja jadi. Meskipun sangat jarang banget sih kalau udah menopause. Tapi kalau kita pengen tahu kadar hormon estrogen kita tinggi itu caranya gimana dok? Atau ada pemeriksaan di laboratorium. Oh bisa, berarti kita bisa ngecek apakah kadar estrogen kita tinggi apa enggak gitu ya dok ya? Jadi kan ada tes kesuburan ya. Ada tes kesuburan, jadi tes kesuburan itu memang berarti sama kayak program hamil ya dok ya, kalau misalnya mau dicek semuanya itu ya dok ya? Iya bisa, nanti kalau misalnya kadar hormonnya rendah ya berarti resiko hamilnya menjadi menurun, seperti itu. Nah ini sebenarnya untuk Rosvi sendiri gimana dok dengan kasus endometriosis sendiri dok? Sebenarnya kalau Rosvi kan memang ada kandungan-kandungan tertentu ya ingredientnya itu, terutama kalau yang saya lihat sih kayak kacip Fatimah sama kayu rapat itu dia sebagai fitoestrogen ya, terutama kacip Fatimahnya. Nah fitoestrogen ini dalam beberapa penelitian memang dia bisa mengurangi resiko terjadinya endometriosis. Sehingga kalau kita memang minum secara teratur, dia bisa mencegah terjadinya endometriosis dan dia bisa membantu menyembuhkannya. Kalau itu stadiumnya memang masih stadium awal. Kalau stadiumnya masih udah stadium 4 lewat, biasanya ini memang harus ada tindakan dokter. Oke dok. Berarti kalau misalnya stadium 1 masih bisa dibantu dengan Rosvi ya dok ya? Iya. Kalau nih dok, ini yang sering banget ditanyain oleh mitra usaha Nasarayanya. Kalau misalnya endometriosis, terus dia sudah stadium 4, itu kan memang harus terapi dengan dokter atau penanganan dari dokter ya dok ya. Tapi boleh nggak sambil dengan penanganan dari dokter, itu dia mengonsumsi Rosvi? Boleh. Boleh tetepan dok ya? Jadi memang Rosvi ini kan sifatnya dia adalah suplemen untuk mencegah, dia suplemen untuk mencegah dan membantu penyembuhan gitu. Jadi boleh dibarengkan. Boleh dibarengkan ya, tapi tapi kalau masih dalam tindakan dokter ya, masih dalam tanggung jawab dokter yang melakukan
tindakan tadi, ya sebaiknya dikonsultasikan juga. Saya minum ini boleh apa tidak gitu. Karena kan kondisi masing-masing orang kan berbeda-beda gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya untuk Kaci Fatimah dengan rumput Fatimah ini sama nggak, Dok? Nah ini, ayo sama apa enggak nih? Karena saya tuh kan dulu IPS-nya jelek banget ya, Dok ya. Ya, Dok ya. Jadi karena kebetulan IPS saya tuh jelek, bahkan biologi saya tuh jelek banget, Dok. Jadi saya tuh nggak tahu apakah rumput Fatimah dengan Kaci Fatimah tuh sama. Tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhannya itu sama, Dok, kayaknya, Ya, Dok. jadi kalau Kaci Fatimah itu sama rumput Fatimah tuh sama. Oh, Ya, sama ya. Memang namanya latenya tuh sama. Oh, Nah, matanya cuma mungkin bahasa lainnya pakai rumput Fatimah gitu ya, Dok ya. Karena kan memang di berbagai belahan dunia, di berbagai daerah itu kadang-kadang tanaman yang sama aja bisa berbeda namanya. Bener loh. Oh, berarti sama ya, Dok ya. Nah, Ya, ini yang sehingga juga kan dulu sering ya kalau kita misalnya susah hamil terus suruh minum rumput Fatimah. iya, betul. Memang ini ada udah digunakan orang sejak dulu memang. Untuk menaikkan birahi itu ya, Dok ya. Salah satunya, Dok, tapi ya. kan dia memang fitoestrogennya ada Tinggi kan di situ, soalnya. ya. Oke. Kalau ini juga yang sering saya takutkan nih, Dok. Kayak kan saya ini kan posisinya kalau misalnya kita sudah pernah melahirkan 2 kali atau 3 kali, itu juga mempengaruhi bahwa dia kena endometriosis nggak, Dok? Enggak, justru yang sering kena endometriosis itu biasanya malah belum pernah melahirkan. Oh, dia belum pernah melahirkan ya. Berarti dia single gitu terus ya. Iya, biasanya sebelum dia ya masih jomblo lah. Iya, belum punya anak lah pokoknya, walaupun udah menikah tapi belum pernah punya anak. Tapi kalau orang guguran, Dok, masih ada potensi? Masih nggak, sama aja. Oh, guguran tuh sama iya. dengan orang yang jomblo itu ya, Dok ya. Tapi kalau pernah melahirkan itu malah potensinya Biasa, kecil. Ya, memang apakah ya resikonya kecil gitu. Karena memang dari beberapa riwayat atau beberapa catatan itu memang yang menderita endometriosis itu biasanya sih belum pernah melahirkan. Karena dia cara konsumsi pola healthy lifestyle-nya juga nggak bagus gitu ya, Dok ya. Iya, kalau anak sekarang sih kayaknya memang susah diajak hidup dengan bagus ya. Karena sekarang tuh ada sayur dan buah tuh bagus ya, Dok. Tapi kenapa anak zaman sekarang tuh nggak mau sayur dan buah? Yang salah siapa? Yang salah adalah dirinya sendiri. Ya salah orang tuanya. Salah orang tuanya gitu. Iya Karena sih, bayi bener. baru dia nggak ngerti apa-apa kan. Iya, betul. Orang tua sekarang orang tua yang kerja. Iya. Jadi dia udah nggak memasakkan anaknya gitu. Jadi kadang-kadang anaknya masuk sekolah tinggal gorengan nugget, tinggal gorengan sosis. Nah, betul. inilah yang menjadi bumerang nanti setelah dewasa. Padahal zaman sekarang tuh bisa ya buat nugget dengan yang alami ya, Dok ya. Iya, pokoknya kalau sampai anak nggak doyan sayuran itu yang salah orang tuanya. Pokoknya. Bener. Oke deh, Dok, thank you so much karena sudah mengisi podcast hari ini tentang masalah endometriosis. Karena kalau endometriosis itu memang sering banget dikeluhkan oleh banyak wanita ya, Dok ya. Apalagi dan itu wanita-wanita menjadi yang penyebab paling sering ya. Iya, untuk betul. kesulitan kehamilan. Bahkan ada kan, Dok, banyak orang sampai berobat untuk menghilangkan endometriosis karena pengen punya anak. Nah, itu kan sering ya, Dok ya. Banyak yang seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang dengerin podcast malam hari lagi deh, siang hari ini ya. Aduh, gue kayak kurang aqua deh. Gue kurang aqua. Minum dulu. Soalnya kan ini malam minggu ya, Dok ya. Aku pengen banget cepet-cepet malam minggu, Dok. Maklum, me time sama suami, Dok. Iya gitu. deh. Oke deh, thank you so much teman-teman. Terima kasih buat dengerin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lebih mendetail lagi tentang masalah organ kewanitaan. Atau mungkin kewanitaan ya. Tapi kalau misalnya bosan dengan organ kewanitaan, kita bisa bahas yang lain ya, Dok ya, nanti ya. Apa organ laki-laki? Bukan masalah hati dong. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.